Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, dalam Injil yang baru kita dengar tadi, ada satu pertanyaan dari ahli Taurat kepada Yesus. Apa yang harus saya buat supaya mendapat hidup yang kekal? Jadi ada satu pertanyaan yang amat mendasar. Maka itu juga menjadi pertanyaan kita di sini dan pertanyaan setiap orang. Apa yang saya harus buat supaya saya mendapat tempat di surga? Supaya ada kursi untuk saya di sana. Saya mesti membuat apa? Nah, Yesus katakan kepada orang itu, ada perintah di dalam Taurat. Maksud Yesus, ada perintah di dalam kitab Ulangan dan ada perintah di dalam kitab Imamat. Engkau sudah baca belum? Ahli Taurat itu bilang, ya yang saya baca di sana bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan, dia tambah, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata dan itu penting karena di dalam kitab Ulangan hanya ada perintah untuk mengasihi Tuhan. Dan di dalam kitab Imamat hanya ada perintah untuk mengasihi sesama. Jadi dua perintah ini berdiri sendiri-sendiri. Tetapi yang ahli Taurat itu bicara, dia menggabungkannya. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Nah, apa yang dimaksud dengan penggabungan itu? Bagi kita di sini dan bagi orang beriman dewasa ini, penggabungan itu menerangkan kepada kita bahwa hidup kita di sana, hidup kekal itu, hidup di surga itu tergantung dari apa yang kita buat di sini. Jadi dua ini berhubungan erat. Hidup di surga dan pengembaraan kita di bumi ini sangat berhubungan. Bagaimana hubungan itu kita coba lihat. Kalau di bumi ini kita terbiasa membangun keintiman dengan Tuhan, membangun keakraban dengan Tuhan, maka kalau nanti kita mati dan pulang ke sana, dia juga kenal kita. Dia tahu, oh itu Somar, oh itu Teresia, oh itu Agus. Dia tahu. Kenapa? Karena pada waktu hidup di sini kita terbiasa membangun relasi akrab, relasi intim dengan Tuhan. Dia tahu. Contoh lain lagi. Kalau kita terbiasa menolong sesama kita di bumi ini, tolong orang yang susah, tolong orang yang membutuhkan, tolong orang yang menderita, tolong orang yang berada di dalam kesulitan-kesulitan hidup, maka nanti di sana, di surga, tidak bakalan kita melarat. Tidak bakalan tidak diperhatikan oleh Tuhan. Sebaliknya begitu. Kalau di sini kita tidak terbiasa tolong orang, kita tidak terbiasa menengok orang sakit umpamanya, tidak terbiasa menolong orang yang lapar, tidak terbiasa menghibur orang yang berduka cita, pasti di sana kita melarat. Sudah pasti. Mungkin sih tidak ada jaminannya. Mana jaminannya? Suratnya nggak ada, surat jaminan. Tapi iman kita berkata seperti begitu. Nah, ini yang kita mesti pegang. Ya. Pertanyaan yang kedua ialah, tadi seperti ahli Taurat itu tanya, siapa sesama itu? Nah, ibu bapak, pertanyaan ini menunjuk kepada sikap hati yang berbelas kasih seperti
orang Samaria itu. Yang tadi di dalam Injil. Imam dan Levi, orang-orang yang begitu sibuk, maka dia tidak punya waktu untuk berhenti menolong orang yang sekarat itu. Dia tidak punya waktu karena dia terlalu sibuk. Orang hanya bisa tolong orang yang menderita jika dia tidak sibuk. Atau jika dia merelakan waktunya sekalipun dia banyak kesibukan. Dia rela berhenti. Dan itu dibuat oleh Yesus. Sepanjang hidupnya dia berhenti untuk tolong orang. Ketika dia melihat banyak orang mengikuti dia lapar, dia berhenti. Dan dia katakan kepada para murid, kamu beri makanlah kepada orang-orang itu. Belikan nasi bungkus pergi di warteg atau apa. Cari makanlah kepada mereka. Beli makan, sediakan makanan. Ketika orang kusta berteriak, Yesus putra Daud tolong kami, dia berhenti. Ketika orang buta Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud tolong aku, Yesus berhenti. Ketika perempuan yang sakit lele darah 12 tahun sudah memberikan uang banyak kepada para dokter, tidak ada yang bisa tolong dia. Tetapi ketika dia jamah jubah dari Yesus, dia perdarahannya berhenti. Dan Yesus berhenti tanya, siapa yang menjamah jubahku? Yesus selalu berhenti karena hatinya tergerak oleh orang lain. Nah, ibu bapak, pertanyaannya tadi, siapa sesama? Di mana saya mesti berbelas kasih? Ibu bapak, jawabannya adalah belas kasih kepada sesama itu lebih daripada sikap ramah tamah kita atau sikap lemah lembut kita. Kecenderungan kita kepada sesama dan kita mengatakan itu belas kasih adalah ketika saya berbagi senyum, ketika saya berlaku lemah lembut, ketika saya kebetulan ada uang dan saya tolong mereka. Saya pergi menjenguk mereka di rumah sakit. Kadang-kadang kita berpikir berbelas kasih itu adalah seperti begitu. Tetapi belas kasih dalam Injil dan belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus adalah tinggalkan kita punya diri, tinggalkan kita punya kesibukan dan pergi di tempat di mana ada luka. Harus begitu, itu namanya belas kasih. Tinggalkan diri kita dan pergi ke tempat di mana ada luka. Masuk di dalam keadaan orang-orang yang sangat menderita. Itu artinya belas kasih. Belas kasih artinya saya menjadi bagian dari orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terpisahkan dari keluarganya. Orang-orang yang bingung, orang-orang yang cemas, orang-orang yang khawatir. Itu adalah belas kasih. Belas kasih artinya saya mau berteriak bersama-sama dengan orang-orang yang menderita. Belas kasih artinya saya berkabung bersama-sama dengan orang-orang yang kesepian. Belas kasih artinya saya menjadi lemah untuk menolong orang-orang yang lemah. Saya menjadi tidak berdaya bersama-sama dengan orang-orang yang tidak berdaya. Berarti belas kasih itu melibatkan seluruh kehidupan kita. Dan dalam Injil hari ini dikatakan tergerak hatinya. Hati di dalam pemikiran Ibrani, dalam pemikiran Yahudi, dalam pemikiran Israel, hati adalah letaknya di perut. Di perut. Jadi kalau orang bilang hatinya tergerak oleh belas kasih, itunya artinya perutnya itu, tali perutnya itu melilit, terpilin-pilin. Itu artinya belas kasih.
Jadi seluruh isi perutnya itu tergerak. Hatinya itu kalau mau dibelah dadanya, hatinya itu, jantungnya itu membara karena cintanya itu. Itu artinya belas kasih. Dan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, Ibu Bapak, saya tutup permenungan ini. Yang pertama tadi, kasih Tuhan dan sesama kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Yang tadi saya bilang, berbelas kasih artinya pergi ke tempat-tempat yang luka, pergi ke tempat-tempat yang ada penderitaan, berteriak bersama orang yang menderita, berkabung dengan orang yang sepi, menjadi lemah untuk tolong orang yang lemah, menjadi tak berdaya untuk tolong orang yang tak berdaya. Kita juga sudah tahu. Pertanyaannya ialah, kita semua adalah orang-orang yang punya uang, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya kekuasaan. Kita punya. Pertanyaannya, untuk siapa semua yang engkau punya itu? Jawablah masing-masing. Amin.